Tahukah kalian bahwa sebanyak 11,1% dari penduduk Indonesia pada tahun 2019 merupakan migran seumur hidup? Migran seumur hidup adalah seseorang yang provinsi tempat lahirnya berbeda dengan provinsi tempat tinggalnya. Salah satunya adalah komunitas transmigran Bali di Lampung yang mulai berpindah setelah letusan Gunung Agung pada tahun 1963. Jejak perpindahan ini dapat kita lihat pada keberadaan kampung-kampung warga Bali di beberapa tempat di Lampung. Nah, apakah yang dimaksud dengan perpindahan penduduk? Bagaimanakah pengaruh perpindahan penduduk terhadap dinamika kependudukan di Indonesia? Mari kita simak pembahasannya berikut ini. Perpindahan penduduk. Perpindahan penduduk atau migrasi adalah berpindahnya penduduk dari suatu daerah ke daerah lain yang melampaui batas administratif tertentu dengan tujuan menetap. Perpindahan penduduk dapat menyebabkan pertambahan jumlah penduduk di wilayah tujuan migrasi dan pengurangan jumlah penduduk di wilayah asal migrasi. Sementara itu, seseorang yang melakukan migrasi disebut dengan migran. Migrasi dapat dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu emigrasi dan imigrasi. Emigrasi adalah keluarnya penduduk dari suatu negara ke negara lain. Sebaliknya, imigrasi adalah masuknya penduduk negara lain ke satu negara. Contohnya, seorang warga Singapura melakukan perpindahan ke Indonesia. Perpindahan tersebut menambah satu penduduk di Indonesia dan mengurangi satu penduduk di Singapura. Perpindahan ini disebut dengan imigrasi. Sebaliknya, perpindahan penduduk dari Indonesia ke Singapura disebut dengan emigrasi. Penghitungan perpindahan penduduk. Dalam dinamika kependudukan, perpindahan penduduk dapat dinilai dari 4 jenis penghitungan, yaitu angka migrasi masuk, angka migrasi keluar, angka migrasi neto, dan angka migrasi bruto. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, angka migrasi masuk. Angka migrasi masuk adalah banyaknya migran yang masuk ke suatu daerah untuk setiap 1.000 penduduk dalam periode tahun tertentu. Penghitungan ini penting untuk mengetahui daya tarik suatu wilayah bagi penduduk dari luar wilayah. Penghitungan dilakukan dengan melihat angka migrasi masuk ke wilayah tersebut. Makin tinggi angka migrasi masuk, makin tinggi daya tarik suatu wilayah bagi penduduk dari luar wilayah tersebut. Angka migrasi masuk dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut. MI sama dengan I dibagi P dikali K. Keterangan, MI sama dengan angka migrasi masuk. I sama dengan jumlah migrasi masuk dalam periode tahun tertentu. P sama dengan jumlah penduduk daerah tujuan pada periode tahun tertentu. K sama dengan konstanta dengan nilai 1000. Agar dapat lebih memahami penghitungan angka migrasi masuk, perhatikan contoh soal berikut. Pada tahun 2019, jumlah migran masuk ke kota A sebanyak 150.000 orang. Sementara itu, jumlah penduduk kota A pada tahun 2019 sebanyak 20 juta orang. Berapakah angka migrasi masuk ke kota A pada tahun 2019? Penyelesaian untuk menjawab soal tersebut adalah sebagai berikut. Diketahui, I sama dengan 150.000, P sama dengan 20 juta, K sama dengan 1000. Ditanya, berapa nilai MI? Jawab, MI sama dengan I dibagi P dikali K, sama dengan 150.000 dibagi 20 juta dikali 1000, sama dengan 7,5. Dengan demikian, angka migrasi masuk atau MI di kota A pada tahun 2019 adalah 7,5. Artinya, dari setiap 1.000 penduduk di kota A, terdapat 7 hingga 8 orang migran pada tahun 2019. Berdasarkan data BPS, angka migrasi masuk internasional ke Indonesia pada tahun 2015 sebesar 0,71. Artinya, dari setiap 1.000 penduduk di Indonesia, terdapat 0,71 migran atau 71 hingga 72 migran per 100.000 orang yang berpindah masuk ke Indonesia pada tahun 2010. Kedua, angka migrasi keluar. Angka migrasi keluar adalah banyaknya migran yang keluar dari suatu daerah untuk setiap 1.000 penduduk dalam periode tahun tertentu. Penghitungan angka migrasi keluar sangatlah penting untuk mengetahui minat penduduk untuk tinggal di suatu daerah. Dengan demikian, dapat diteliti lebih lanjut tentang penyebab penduduk di wilayah tersebut berpindah ke wilayah lain. Makin tinggi angka migrasi keluar, makin rendah tingkat kenyamanan suatu wilayah sehingga membuat penduduknya bermigrasi keluar. Angka migrasi keluar dihitung dengan rumus berikut. MO sama dengan O dibagi P dikali K. MO sama dengan angka migrasi keluar. O sama dengan jumlah migran keluar dalam periode tahun tertentu. P sama dengan jumlah penduduk daerah asal pada pertengahan tahun tertentu. K sama dengan konstanta dengan nilai 1000. Agar dapat lebih memahami penghitungan angka migrasi masuk, perhatikan contoh soal berikut.
Pada tahun 2019, jumlah migran keluar dari kota B sebanyak 120.000 orang. Sementara itu, jumlah penduduk kota B pada tahun 2019 sebanyak 20 juta orang. Berapakah angka migrasi keluar di kota B pada tahun 2019? Penyelesaian untuk menjawab soal tersebut adalah sebagai berikut. Diketahui, O sama dengan 120.000, P sama dengan 20 juta, K sama dengan 1.000. Ditanya, berapa nilai MO? Jawab, MO sama dengan O dibagi P dikali K, sama dengan 120.000 dibagi 20 juta kali 1.000, sama dengan 6. Dengan demikian, angka migrasi keluar di kota B pada tahun 2019 sebanyak 6. Artinya, dari setiap 1.000 penduduk di kota B, terdapat 6 orang yang melakukan migrasi keluar dari kota B pada tahun 2019. Berdasarkan data dari BPS pada tahun 2010 hingga 2015, angka migrasi keluar di Indonesia adalah 4,94. Artinya, dari setiap 1.000 penduduk di Indonesia, terdapat 4 hingga 5 penduduk yang melakukan perpindahan keluar dari Indonesia pada tahun 2010 hingga 2015. Ketiga, angka migrasi neto. Angka migrasi neto adalah selisih antara jumlah migran masuk dan migran keluar untuk setiap 1.000 penduduk di suatu daerah dalam periode tahun tertentu. Penghitungan angka migrasi neto ditunjukkan untuk mengetahui daya tarik suatu wilayah bagi penduduk untuk ditinggali atau sebaliknya, yaitu daya dorong bagi penduduk untuk bermigrasi keluar. Jika angka migrasi neto besar, suatu wilayah cenderung memiliki daya tarik untuk dihuni. Sementara itu, jika angka migrasi neto kecil, wilayah tersebut kurang nyaman bagi penduduk asli sehingga mereka bermigrasi keluar. Angka migrasi neto dihitung dengan rumus berikut. MN sama dengan I kurang O dibagi P dikali K. Keterangan, MN sama dengan angka migrasi neto. I sama dengan jumlah migran masuk dalam periode tahun tertentu. O sama dengan jumlah migran keluar dalam periode tahun tertentu. P sama dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun tertentu. K sama dengan konstanta dengan nilai 1.000. Agar dapat lebih memahami penghitungan migrasi neto, perhatikan contoh soal berikut. Contoh soal. Pada tahun 2019, jumlah migran masuk di kota C sebanyak 150.000 orang, sedangkan jumlah migran keluarnya sebanyak 120.000 orang. Sementara itu, jumlah penduduk kota C pada tahun 2019 sebanyak 20 juta orang. Berapakah angka migrasi neto di kota C pada tahun 2019? Penyelesaian untuk menjawab soal tersebut adalah sebagai berikut. Diketahui, I sama dengan 150.000, O sama dengan 120.000, P sama dengan 20 juta, K sama dengan 1.000. Ditanya, berapa nilai MN? Jawab, MN sama dengan I dikurang O dibagi P dikali K, sama dengan 150.000 dikurang 120.000 dibagi 20 juta kali 1.000, sama dengan 1,5. Dengan demikian, angka migrasi neto di kota C pada tahun 2019 adalah 1,5. Artinya, dari setiap 1.000 penduduk di kota C, terdapat 1 hingga 2 orang yang bermigrasi masuk ke kota C pada tahun 2019. Nilai 1,5 menandakan bahwa kota C lebih memiliki daya tarik daripada daya dorong untuk bermigrasi keluar. Apabila hasilnya negatif, daya dorong kota C lebih kuat daripada daya tariknya. Berdasarkan data BPS pada tahun 2013, angka migrasi neto internasional di Indonesia adalah 0,5. Artinya, dari setiap 1.000 penduduk di Indonesia, terdapat 0,5 penduduk yang melakukan perpindahan keluar Indonesia pada tahun 2013. Dengan kata lain, dari setiap 10.000 penduduk, terdapat 5 penduduk yang melakukan perpindahan keluar dari Indonesia. Keempat, angka migrasi bruto. Migrasi bruto adalah banyaknya perpindahan migran setiap 1.000 penduduk dari daerah asal dan daerah tujuan migrasi. Angka migrasi bruto ini penting untuk mendapatkan gambaran tentang jumlah penduduk migran di suatu wilayah. Angka migrasi bruto dihitung dengan rumus berikut. MG sama dengan I ditambah O dibagi P1 ditambah P2 dikali K. Keterangan, MG sama dengan angka migrasi bruto atau gross. I sama dengan jumlah migran masuk dalam periode tahun tertentu. O sama dengan jumlah migran keluar dalam periode tahun tertentu. P1 sama dengan jumlah penduduk di daerah tujuan pada tahun tertentu. P2 sama dengan jumlah penduduk di daerah asal pada tahun tertentu. K sama dengan konstanta dengan nilai 1.000. Untuk lebih memahami penghitungan angka migrasi bruto, perhatikan contoh soal berikut. Pada tahun 2019, jumlah migran masuk dari kota B ke kota A sebanyak 500.000 orang. Sementara itu, jumlah migran keluar dari kota A sebanyak 200.000 orang. Jumlah penduduk kota A pada tahun 2019 sebanyak 20 juta orang. Sedangkan jumlah penduduk kota B sebanyak 50 juta orang. Berapakah angka migrasi bruto di kota A pada tahun 2019?
Penyelesaian untuk menjawab soal tersebut adalah sebagai berikut. Diketahui, I sama dengan 500.000, O sama dengan 200.000, P1 sama dengan 20 juta, P2 sama dengan 50 juta, K sama dengan 1000. Ditanya, berapa nilai MG? Jawab, MG sama dengan I ditambah O dibagi P1 ditambah P2 dikali K. Sama dengan 500.000 ditambah 200.000 dibagi 20 juta ditambah 50 juta dikali 1000. Sama dengan 700.000 dibagi 70 juta dikali 1000, sama dengan 10. Dengan demikian, angka migrasi bruto di kota A pada tahun 2019 adalah 10. Artinya, dari setiap 1000 penduduk di kota A, terdapat 10 orang yang melakukan migrasi masuk dan migrasi keluar pada tahun 2019. Selanjutnya, faktor pendorong dan penarik migrasi. Migrasi dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor pendorong migrasi dan faktor penarik migrasi. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Faktor pendorong migrasi adalah faktor-faktor yang dapat memperbesar peluang terjadinya migrasi dari daerah asal ke daerah lain. Faktor-faktor pendorong migrasi antara lain sebagai berikut. Pertama, rendahnya ketersediaan lapangan pekerjaan di daerah asal. Rendahnya ketersediaan lapangan pekerjaan menyebabkan penduduk berpindah ke daerah lain untuk mendapatkan pekerjaan. Contohnya, pada tahun 2013, di Kabupaten Aceh Besar, lapangan pekerjaan terbatas hanya menjadi ASN, yaitu aparat sipil negara, atau pegawai bank. Hal ini menyebabkan terjadinya migrasi anak muda ke daerah lain seperti Medan, Padang, hingga Jakarta. Kedua, sulitnya akses serta minimnya fasilitas pendidikan dan kesehatan. Sulitnya akses serta minimnya fasilitas pendidikan dan kesehatan menyebabkan penduduk berpindah ke daerah yang memiliki akses lebih baik terhadap fasilitas tersebut. Hal ini menunjukkan akses terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan belum merata di semua wilayah Indonesia. Contohnya, pada tahun 2012, Kabupaten Serunyan, Provinsi Kalimantan Tengah, tidak memiliki fasilitas pendidikan yang memadai karena kekurangan tenaga guru. Akibatnya, beberapa penduduk pindah ke lokasi yang memiliki fasilitas pendidikan yang lebih baik. Ketiga, minimnya sumber daya daerah. Minimnya sumber daya di suatu daerah menyebabkan penduduk berpindah ke daerah lain yang lebih terjamin ketersediaan sumber dayanya. Contohnya, penduduk di Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sering kekurangan sumber daya air. Padahal, sumber daya ini sangat dibutuhkan untuk berbagai keperluan, seperti minum, mandi, dan mencuci. Akibatnya, sebagian penduduk yang tidak mampu beradaptasi memutuskan untuk pindah ke wilayah lain. Faktor penarik migrasi adalah faktor-faktor yang dapat memperbesar peluang adanya migrasi. Faktor penyebab migrasi ini berkaitan dengan kondisi daerah tujuan migrasi penduduk. Faktor-faktor penarik migrasi antara lain sebagai berikut. Pertama, tersedianya banyak lapangan pekerjaan di daerah tujuan. Tersedianya banyak lapangan pekerjaan di suatu daerah menyebabkan banyak penduduk dari daerah lain bermigrasi ke daerah tersebut untuk mencari pekerjaan. Contohnya, Jakarta menjadi tujuan migrasi penduduk dari berbagai daerah karena tersedia berbagai macam bidang pekerjaan, mulai dari industri, perbankan, dan media. Kedua, kemudahan akses ke berbagai fasilitas pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. Tersedianya fasilitas pendidikan dan kesehatan di suatu daerah yang mudah diakses memicu migrasi penduduk ke daerah tersebut. Artinya, kesenjangan akses serta kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan menyebabkan penduduk tertarik untuk melakukan migrasi. Contohnya, 7 dari 11 rumah sakit terbaik yang berstandar internasional di Indonesia berada di DKI Jakarta. Akibatnya, penduduk dari wilayah lain harus berpindah dari daerahnya ke DKI Jakarta agar dapat mengakses fasilitas tersebut. Ketiga, tingginya kekayaan sumber daya di daerah tujuan. Melimpahnya kekayaan sumber daya di suatu daerah mendorong penduduk bermigrasi ke daerah tersebut. Contohnya, Pulau Jawa memiliki sumber daya lahan yang terbatas, sedangkan di Pulau Sumatera dan Kalimantan tersedia sumber daya lahan yang cukup banyak dan belum dimanfaatkan. Kondisi ini membuat beberapa penduduk dari Pulau Jawa melakukan transmigrasi ke Pulau Sumatera dan Kalimantan. Dalam dinamika kependudukan, perpindahan penduduk dapat dinilai dari penghitungan angka migrasi masuk, angka migrasi keluar, angka migrasi neto, dan angka migrasi bruto. Jumlah perpindahan penduduk dipengaruhi oleh faktor-faktor pendorong migrasi, yaitu sedikitnya lapangan pekerjaan, sulitnya akses pendidikan dan kesehatan di daerah asal, serta minimnya sumber daya di daerah asal. Sementara itu, terdapat juga faktor-faktor penarik migrasi.
yaitu banyaknya lapangan pekerjaan, mudahnya akses pendidikan dan kesehatan di daerah asal, serta banyaknya sumber daya di daerah asal.